Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anggraini. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang saling berkaitan namun berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel sehingga menyebabkan peningkatan massa dan volume tubuh. Pertumbuhan juga bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Contohnya bertambah tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan fungsi organ dan kemampuan. Perkembangan bersifat kualitatif dan sulit diukur. Contohnya, pubertas, munculnya ciri-ciri kelamin sekunder, dan perkembangan kemampuan berpikir abstrak. Berikut adalah faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada genetik. Potensi pertumbuhan dan perkembangan ditentukan oleh gen yang kita warisi dari orang tua. Ada hormon. Hormon berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan seperti hormon pertumbuhan GH atau hormon tiroid dan juga hormon seksual. Ada juga gizi. Nutrisi yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ada lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan sosial juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada juga kesehatan. Kesehatan yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Berikut adalah tahapan pertumbuhan perkembangan pada manusia. Seperti gambar di samping, pada masa janin pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Pada masa bayi, pertumbuhan fisik dan perkembangan otak sangat cepat. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan fisik melambat namun perkembangan kognitif dan sosial terus berlangsung. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik kembali cepat dan disertai perubahan hormonal dan perkembangan psikologis. Pada masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti, namun perkembangan kognitif dan sosial terus berlanjut. Dan yang terakhir, pada masa tua terjadi penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap. Berikut adalah proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada mitosis, proses pembelahan sel untuk menghasilkan sel-sel baru yang identik. Ada meiosis, proses pembelahan sel untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Dan yang terakhir ada diferensiasi sel, merupakan proses perubahan sel menjadi sel-sel khusus dengan fungsi yang tertentu. Pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Kita dapat memahami diri sendiri. Dengan memahami proses pertumbuhan dengan perkembangan, kita dapat memahami perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Menjaga kesehatan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat membantu kita menjaga kesehatan. Yang terakhir adalah mendidik anak. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak kita dapat membantu kita memberikan pendidikan dan pengasuhan yang tepat. Sekian dari saya, Sela Anggraini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.